Halo Sobat ASN, selamat datang di UMKM Go Global Podcast. Hari ini kita akan membahas bagaimana digitalisasi dapat mendukung UMKM Go Global menuju Jakarta Top 20 Global City. Baik, untuk peserta acaranya saya sebagai host, yaitu Kevin Emma Malik, lalu ada Ibu Aci sebagai pengamat, Bapak Gusti sebagai ASN UMKM, Ibu Kurniawati sebagai ASN Digitalisasi, dan Bapak Rifandi sebagai pelaku UMKM. Terima kasih Pak Kevin. Saat ini UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun masih banyak UMKM yang belum siap bersaing di pasar global, terutama dalam aspek digitalisasi. Untuk kontribusi ekonominya, UMKM itu mencakup sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya tulang punggung stabilitas ekonomi domestik. UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Tantangannya saat ini untuk go global, meskipun jumlahnya besar, penetrasi UMKM ke pasar global masih menghadapi hambatan nyata. Saat ini kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia masih berkisar di angka 15%, tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga ASEAN lainnya yang sudah melampaui 25-30%. Di sini ASN berperan melalui pelayanan yang responsif, dukungan terhadap transformasi digital, peningkatan akses usaha, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dan menembus pasar global. Kedudukan PNS dalam siklus manajemen UMKM untuk mengatasi rendahnya pemanfaatan teknologi dan kompetensi digital. PNS harus menjalankan fungsinya secara terintegrasi melalui perencanaan. Dalam peran ini, PNS memastikan perencanaan program tepat sasaran, berkelanjutan, dan didukung alokasi sumber daya yang memadai agar UMKM lebih siap memasuki pasar global. Dalam pelaksanaan, PNS menjadi eksekutor yang membumikan kebijakan. PNS bertindak untuk menjalankan kebijakan dan program yang telah dirancang. Dalam konteks UMKM Go Global, PNS melaksanakan kegiatan seperti pelatihan digital, pendampingan dalam penggunaan platform e-commerce, fasilitasi akses modal dan pembiayaan, serta membantu UMKM memahami prosedur ekspor. Dalam pengawasan, PNS memastikan kualitas dan keberlanjutan proses. Quality control mengawasi agar produk yang akan diekspor tetap konsisten kualitasnya sesuai standar kontrak internasional. Next. Tapi kami untuk saat ini sebagai pelaku UMKM masih kesulitan untuk memahami marketplace internasional, promosi digital, dan prosedur ekspor itu seperti apa. Berarti memang ada tantangan baik dari sisi SDM maupun sistem ya? Benar, berdasarkan analisis Fishbone yang kita punya, akar masalah utamanya adalah belum adanya sistem digital terintegrasi untuk kurasi, pembinaan, dan monitoring UMKM ekspor. Dari diagram Fishbone, bisa kita lihat dari sisi SDM, banyak pelaku UMKM yang kurang paham pemasaran digital, bahasa asing yang terbatas, pengetahuan ekspor yang minim, dan kemampuan teknologi yang rendah. Untuk metode, strategi pemasaran yang konvensional, standar ekspor yang belum jelas, dan pelatihan yang ada sering tidak berkelanjutan. Dari sisi teknologi, pemanfaatan marketplace internasional masih rendah, media digital kurang digunakan, dan alat produksi yang terbatas. Material juga jadi tantangan, kualitas produk belum standar internasional, kemasan kurang menarik, dan sertifikasi belum lengkap. Masalah money muncul karena keterbatasan modal, kesulitan pembiayaan, dan biaya sertifikasi yang tinggi. Terakhir, lingkungan atau environment menantang karena persaingan global yang tinggi, jejaring internasional yang minim, dan informasi pasar luar negeri yang terbatas. Kesimpulannya, kombinasi faktor ini membuat UMKM masih sulit menembus pasar global. Meski berpotensi besar sudah ada, pemerintah dan pelaku UMKM perlu bekerja sama untuk mengatasinya bersama. Ya benar, saat ini data UMKM masih tersebar dan proses kurasi masih banyak dilakukan secara manual.
Iya, menurut saya solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan platform digital UMKM berbentuk go global yang dapat terintegrasi. Apa saja fitur yang bisa dikembangkan, kalau boleh tahu? Fiturnya bisa mulai dari akurasi UMKM, dashboard monitoring e-katalog produk, hingga pendampingan ekspor digital. Itu juga sejalan dengan konsep Smart ASN yang menekankan digital skill dan data-driven government. Ada 3 gagasan kreatif sebagai Smart ASN. Yang pertama Smart Planning, yang kedua Smart Execution, dan yang ketiga Smart Supervising. Dan dari gagasan itu ada beberapa solusi yang berbasis Smart ASN. Solusi yang ditawarkan adalah kurasi UMKM yang berbasis data, pelatihan digital yang berkelanjutan, fasilitas regulasi dan sertifikasi yang baik, monitoring berbasis outcome, dan integrasi ke platform internasional. Baik, dengan sistem digital yang terintegrasi, UMKM akan lebih mudah berkembang dan masuk pasar global. Transformasi digital bukan hanya mempermudah pelayanan publik, tetapi juga memperkuat ekonomi Jakarta secara inklusif. Terima kasih untuk ASN bidang UMKM dan pengamat Smart ASN maupun di bidang digitalisasi maupun host. Jadi setelah adanya podcast ini mungkin pelaku UMKM bisa lebih integritas lagi dan lebih memahami perkembangan dan masuk ke pasar global. Terima kasih. Baik, kita akhiri podcast hari ini. Terima kasih. Untuk Untuk UMKM UMKM go global. global.